mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan CPR atau biasa juga disebut dengan RJP, resusitasi jantung paru, atau biasa juga disebut dengan bantuan hidup dasar atau pijat jantung luar. Nah, untuk prosedural RJP ini ada yang di luar hospital ya, atau di prahospital, ada yang di dalam rumah sakit di UGD atau di intrahospital. Nah, untuk RJP itu sendiri ada pada orang dewasa, atau kemudian ada pada anak-anak, ada pada bayi, dan juga ada pada ibu hamil. Nah, prosedur RJP pada orang dewasa, anak, bayi, dan ibu hamil ini terdapat beberapa prinsip perbedaan. Sebentar kita akan bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu RJP? Nah, RJP ini adalah usaha untuk mengembalikan fungsi napas dan fungsi jantung kita agar pernapasan kembali dan juga jantung kembali berdenyut, sehingga fungsi sirkulasi itu akan kembali ya. Nah, pada kondisi apa dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP, atau apa indikasinya? Nah, indikasinya Bapak Ibu sekalian hanya ada dua saja ya. Yang pertama adalah henti napas ya. Jadi henti napas. Bagaimana cara mengetahui seseorang bahwa berhenti napasnya? Maka harus dilihat pengembangan dadanya, apakah terjadi kembang kempis atau tidak ya. Yang kedua adalah melihat henti jantung. Jadi yang pertama tadi henti napas, kemudian yang kedua adalah henti jantung. Bagaimana cara untuk mengetahui seseorang itu henti jantung? Kita cukup meraba arteri karotisnya. Tapi pada orang awam, ya pada orang awam tidak perlu menunggu atau memeriksa apakah si korban itu henti jantung atau tidak, kemudian dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Cukup dengan memeriksa apakah korbannya atau pasiennya mengalami henti napas atau tidak dengan cara melihat pengembangan dada. Seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah tindakan agar kita bisa menyelamatkan nyawa pada pasien yang indikasi dengan RJP atau mengalami henti napas dan henti jantung? Caranya sangat singkat sekali. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Disingkat dengan DRS CAB atau Detrandes CAB. Biasa kami singkat itu dengan supaya mudah di review, diingat ya. Kami singkat dengan Detrandes CAB. D, apa itu danger ya? Jadi danger itu Bapak Ibu dikenal dengan 3A. Jadi harus mempertahankan menjaga prinsip keamanan. 3A itu adalah aman penolong ya. Jadi kita harus aman dulu sebelum menolong korban yang tidak sadarkan diri atau pasien yang masuk di UGD, maka si penolong itu harus aman ya. Bagaimana supaya kita aman? Maka kita harus menggunakan handscoon. Sebentar saya peragakan ya, handscoon ya, atau sarung tangan ya. Kalau mungkin di luar rumah sakit mungkin saja handscoonnya tidak siap, maka kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya plastik atau apa untuk melindungi tangan agar kulit di tangan ini tidak bersentuhan langsung dengan korban ya. Kemudian yang kedua harus menggunakan masker ya. Apalagi di era saat ini, era COVID-19 ya, harus betul-betul supaya tidak ada percikan dan sebagainya, tidak terjadi infeksi ya. Kemudian harus menggunakan penutup kepala ya, penutup kepala. Bahkan kita harus menggunakan face shield atau kacamata juga bisa ya. Jangan sampai pada saat kita RJP ada cairan-cairan tubuh yang akan terpercik ke dalam mata si penolong atau sebaliknya ya. Kemudian setelah aman penolong, maka harus aman pasien ya. Harus aman pasiennya. Maksudnya apa aman pasien? Perhatikan ya, perhatikan pasiennya, apakah misalnya ada listrik di situ ya. Jadi aman pasien dan juga aman lingkungan. Kalau ada listrik, aliran listrik dipindahkan ya. Jadi tempatkan pasien di tempat yang aman. Bagaimana caranya? Tempat yang datar dan keras. Karena saat kita melakukan RJP
dibutuhkan tempat yang datar dan keras agar kita bisa memberikan pijatan secara maksimal, ya. Itu tadi danger. R, apa itu R? R itu adalah respon. Jadi pasien-pasien atau kita menemukan korban yang tidak sadar, kita harus memberikan respon. Memberikan respon itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa ada dua. Yang pertama dengan rangsangan suara atau verbal, dan yang kedua adalah dengan rangsangan nyeri atau pain, ya. Kalau rangsangan suara itu hanya bersuara berteriak, "Bapak, Bapak, bangun Pak, siapa namanya Pak?" Jadi harus ada instruksi. "Bapak, siapa namanya Pak?" Ya, jangan bilang "Bapak, Bapak, Bapak." Harus ada instruksi. Yang kedua dengan pain. Kalau sudah pain atau nyeri berarti kita sudah menyentuh korban. Memberikan rangsangan nyeri, caranya bisa menepuk pundaknya, ya, atau bisa juga dengan menekan di bagian sternum di sini. Tapi kurang direkomendasikan yang di sini. Apalagi jika korbannya perempuan dan si penolongnya adalah laki-laki misalnya, hati-hati ya, karena banyak biasanya yang tidak paham yang sampai di salah persepsikan. Jadi cukup dipukul saja di sini, ya. Kalau misalnya tidak ada jejas di leher, digoncang-goncangkan baunya dipukul. Tapi kalau ada jejas di leher, ada kehitaman di leher di atasnya klavikula, baik itu di leher, di wajah atau kepala, terutama pasien yang terjatuh atau kecelakaan, itu hati-hati, tidak boleh diguncang-guncang bahunya, karena leher si pasien ini tidak bisa ekstensi, tidak bisa fleksi, tidak bisa lateral destra dan lateral sinistra. Dia harus posisi stabil, ya. Itu caranya memberikan respon. Jadi R itu adalah respon. Selanjutnya S. S itu adalah shoot for help, ya. Jadi agar kita bisa melakukan pertolongan secara maksimal, maka kita harus membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi harus meminta bantuan. Misalnya setelah memberikan respon, pasiennya tidak berespon, maka tindakan selanjutnya saya harus meminta bantuan atau telepon 119, ya. Dengan jelas dan pelan, harus tegas, ya. "Halo, assalamualaikum, saya 119, saya Sudarman, menemukan korban tidak sadarkan diri sebanyak 1 orang karena kecelakaan lalu lintas di depan kampus Universitas Muslim Indonesia. Segera bawa ambulans, ID dan alat-alat emergensi kemari." Jadi sangat ringkas, sebutkan siapa namanya, kemudian berapa orang korbannya, bagaimana kondisinya, apa yang Anda butuhkan. Ya, jadi tidak lama. Dan jangan langsung dimatikan, karena biasanya pihak yang di sana itu 119 misalnya akan mengklarifikasi atau membutuhkan informasi lebih jelas, ya, seperti itu. Setelah meminta pertolongan, maka selanjutnya C. C itu adalah sirkulasi. Jadi kita memeriksa tadi apakah jantungnya kembali berdenyut atau tidak. Ya, nanti saya perhatikan, ya. Kemudian D itu adalah A. A itu adalah airway, jalan napasnya. Jadi kita harus membuka jalan napas dan membebaskan. B itu adalah breathing atau pernapasan. Jadi memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pernapasan. Kalau misalnya tidak bagus, maka kita akan melakukan stabilisasi seperti itu. Nah, baik, langsung Ali. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung memperhatikan bagaimana cara melakukan RJT. Ini dulu di sini. Nanti saya panggil semua. Oke, yang pertama, ketika ada korban tergeletak misalnya di pinggir jalan tidak sadarkan diri, maka ingat tadi D adalah danger, aman, penolong dulu. Saya harus menggunakan masker, ya. Apalagi masker ini zaman now tidak ada lagi bahwa kalau di luar di luar rumah atau di luar gedung tidak boleh tidak menggunakan masker. Jadi ini pasti selalu ready, kecuali mungkin handscoon. Yang kedua adalah gunakan handscoon. Kalau tidak ada handscoon Bapak Ibu dan itu di luar rumah sakit, cukup menggunakan kresek atau plastik saja. Yang jelas tangan kita ini tidak bersentuhan langsung dengan permukaan kulit korban seperti ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, jadi danger, ya, aman. Kemudian tempatkan pasiennya di tempat yang datar dan keras. Hati-hati buat orang awam. Jangan kalau misalnya korbannya itu luka-luka atau bagaimana, hati-hati, jangan sembarang memindahkan korban, karena jangan sampai kondisinya semakin parah. Kecuali tenaga profesional, silakan dipindahkan korbannya. Tapi